Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Trader Rangkingan. Semoga teman-teman trader semua dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Ya, kali ini gue akan share hasil analisa untuk swing trading tanggal 1 Juli 2022 hari Jumat ya teman-teman ya. Jadi ada 5 emiten ya yang akan gue share untuk teman-teman semuanya. Jadi ini hanya analisa gue aja untuk gue share gitu ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah teman-teman ya. Harus dianalisa ulang kembali bagaimana setiap emitennya itu apakah menarik atau tidaknya gitu. Kembali ke perspektif dari teman-teman masing-masing itu. Ini hanya dari perspektif gue pribadi dan tidak serta-merta jadi acuan untuk membeli teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke emiten yang pertama. Itu ada Pegas ya. Jadi ada 5 emiten: Pegas, Energi, IMPC, Budi, ONC, dan MBAP. Nah, untuk Pegas ya, perusahaan gas negara ini, kalau kita lihat sekilas dia sudah di atas moving average 50 dan 200 nya teman-teman harganya saat ini gitu. Kalau kita lihat memang dia beberapa kali drop atau menembus MA50 nya teman-teman. 1, 2 terbang lagi. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat secara secara historical ya gitu ya teman-teman ya. Dia kalau udah membentuk candle yang seperti ini gitu ya, bukan candle bentukannya seperti ini, dia udah kena MA50 nya tuh ya. Kemungkinannya itu pasti ada 2 gitu, itu udah jelas ya. Yang pertama besoknya turun lagi gitu ya si harganya, dan yang kedua yang pertama kan turun ya, tapi dia nggak naik lagi, alias dia kayak stagnan gitu aja, merah teman-teman, besok atau hari Jumat ini gitu ya. Yang kedua dia turun, tapi abis turun tuh dia langsung mental lagi ke atas, kayak ada tarikan atau daya beli yang besar gitu dari bawah sehingga harganya keangkat kembali gitu teman-teman. Nah seperti ini kurang lebihnya, cuma kan ini candle-nya masih ada shadow di bawah ya. Kalau yang ini kan dia nggak ada ekornya teman-teman, memang harga close itu sama dengan low-nya gitu, jadi ya kayak gitu, besoknya langsung diangkat lagi gitu. Nah untuk Pegas ini gue coba untuk ini udah kena ya sebenarnya teman-teman, tapi kalau teman-teman mau ngantri lagi di bawah juga nggak masalah gitu ya. 1570 kalau misalkan nih 1570 gitu. Nah itu potensi terdekat untuk taking profit itu di 1650 teman-teman. Jadi saran gue sendiri gitu ya, ntar 1650 atau 1730 ya, coba cek dulu. 1630 aja lah, kita pakai yang terdekat aja teman-teman. 1650 ya, 1650. Dengan catatan teman harus ngambil di bawah gitu ya. Untuk risk reward ratio-nya kita kasih 2%. Ntar risk reward ratio-nya 2 aja teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya begitu. Sebaiknya lebih baik ngantri di bawah aja, jangan ngambil di atas kalau untuk Pegas ini. Jadi kurang lebihnya begitu teman-teman. Biasanya kalau misalkan memang kadang dia jebol juga, tapi dia bisa balik lagi ke atas, tapi sebaiknya ya kalau misalkan dia close lagi di bawah gitu ya, nggak ada pergerakan atau nggak ada tekanan beli yang tinggi gitu, lebih baik cut loss saja teman-teman ya untuk Pegas ini, karena ini udah sentuhan keberapa gitu ya, kurang menarik lah sebenarnya gitu ya. Tapi karena nama Pegas ini cukup menarik, jadi ya nggak ada salahnya gue share gitu. Nah langsung ke Energi gitu ya. Energi ini harusnya ya Jumat ini tuh dia ada tekanan tekanan beli yang tinggi teman-teman, harusnya gitu Jumat ini. Katakanlah ini kan area demand-nya gitu ya. 210 katakanlah 220 gitu ya.
sorry, bukan 220, berapa ya, 220 ya mungkin. Nah, 220 teman-teman, atau enggak 218, tergantung mau di mana antrinya gitu ya. Kalau untuk energi ini berarti 264 untuk taking profitnya, berarti kita cut lossnya atau batas stop lossnya berada di sini teman-teman, di 198 ya. Nah ya, 198 sejajar sama candle yang ini nih. Untuk energi ini dia memang ini adalah candle pertama dia jebol teman-teman ya. Sebelumnya dia masih apa istilahnya, masih nggak kena gitu, 1, 2, tapi bentar ini kena nggak ya? Kena dikit sih, tapi nggak terlalu kena banget gitu ya. Jadi 1, 2, 3 ini sentuhan ketiga, dan mungkin sebenarnya kurang menarik sih gitu ya, mengingat ini juga market capnya 1 triliun kalau nggak salah, jadi agak volatile juga gitu teman-teman. Jadi ya disesuaikan aja dengan profil resiko teman-teman masing-masing itu ya untuk energi. Tapi cukup oke sih gitu ya kalau dari sebelumnya, tapi ya gitulah, biasanya sentuhan ketiga nggak akan sekencang ini naiknya gitu. Jadi balik ke respon pasar sih sebenarnya teman-teman ya. Nah lanjut kita ke IMPC gitu ya. IMPC ini bentar. Nah ini strong uptrend banget ya teman-teman IMPC ini. Cuma harganya sedikit mahal menurut gue ya, di 3.570 ya. Artinya kalau teman-teman yang hobi beli di harga 2.000 sih ya enak lah gitu ya. Nah IMPC ini kalau kita lihat, oh ini kayaknya masih kuat nih teman-teman kayaknya ya. Soalnya di sini juga sama nih, dia habis nembus terus dia bikin ini bullish engulfing kayak ini di sini, lalu dia break lagi moving average 50-nya. Kalau kita lihat di sini tadi tuh sama teman-teman ya, dia habis breakdown gitu ya, terus dia bangkit lagi dan break lagi dan lanjut lagi. Ini MPC harusnya menarik teman-teman ya. Nah kita tunggu lagi. Ini Fibonacci-nya sengaja gue kayak gini biar lebih tahu di mana low terdekatnya teman-teman ya. Jadi kita tahu batas loss-nya di mana gitu, batas cut loss-nya gitu. Kayak dapat ya. Oke, untuk mungkin ngantrinya atau ngambilnya mungkin di sini teman-teman ya. Sebentar. 3.600 sih kalau misalkan dikasih. Berarti ada jarak sekitar 3.600 ya. Satu persenan teman-teman kalau mau ngantri di situ ya. Nah untuk apa namanya, untuk TP-nya di ini kayaknya nggak terlalu menarik dari segi risiko rasio teman-teman, 3710 ya. Oke, berarti cut loss-nya di ini bentar, ini 3550 ya. Nah harusnya di sini nggak batas cut loss-nya teman-teman. Dan sekali lagi gue bilang ini sahamnya sebenarnya menarik untuk ke depannya gitu ya, karena masih strong uptrend. Tapi masalahnya di sini range areanya itu terlalu sempit teman-teman. Jadi kalau dari segi Fibonacci-nya kalau ditarik sampai low sini ya, di swing low sini nggak menarik jadinya gitu ya. Jadi menurut gue ini lebih baik buat NC aja dulu untuk saham ini gitu ya. Cukup dipantau aja gitu ya. Nah kita lanjut ke Budi. Kalau kita lihat, nah ini sentuhan pertama dia teman-teman, sentuhan jebol pertama lah bisa dibilang kayak gitu. Kalau misalkan gue tarik Fibonacci-nya ke swing low-nya nih jadi nggak menarik teman-teman, makanya gue tetapin di support terdekatnya aja gitu, di swing low terdekatnya aja di 232 gitu ya.
Nah untuk Budi, kalau teman-teman mau ngantri sebaiknya di harga-harga ini ya, harga-harga apa namanya, harga-harga psikologis ya, 230 kalau mau ngantri gitu ya. Tapi kalau misalkan dia kadang-kadang itu ya, kadang-kadang dikasih 230, kadang-kadang dia bisa jebol sampai sini gitu ya. Nah untuk Budi kalau misalkan dikasih 230, TP nya berarti di 254 teman-teman. Nah 10%an tuh. Nah kita sesuaikan aja untuk cut lossnya di mana gitu. Ini sebenarnya opsional teman-teman, tergantung profil resiko teman-teman masing-masing itu ya. Nah ini kalau misalkan di sini menarik untuk risk reward rasio teman-teman di 3%, di 3:1 gitu ya. Kalau misalkan dia 2:1, ini udah terlalu gede sih, karena dia cuma ngambil untung 10% teman-teman. Jadi menurut gue ya 3%, risk reward rasionya 3 aja lah gitu ya, 3:1, jadi di 3,48 dengan catatan teman-teman ngambilnya di 230 ya gitu ya. Nah TP nya di 254, karena di sini dia udah kejutut beberapa kali ya, jadi harusnya setelah 230 harusnya bisa balik ke sana lagi gitu, karena ini sentuhan jebol pertama lah gitu bisa dibilang. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke yang terakhir, MBAP. Nah MBAP ini sebenarnya paling menarik dari sekian banyaknya gitu ya. Salah satu menarik juga karena dia udah membentuk apa ya, membentuk area lah gitu ya. Nah ini kelihatan teman-teman udah sideways dia di sini. Sebelum dia nempel ke MA50 dia udah sideways ya. Jadi ini sebenarnya nunggu breakout dari area ini. Cuma permasalahannya MBAP ini harganya lumayan tinggi juga teman-teman, di 6.350, artinya satu lot itu sekitar 600 ribuan gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nggak suka harga yang 6 ribuan ya silahkan skip aja gitu ya. Kalau gue sih preferensinya mungkin dengan sesuaikan dana juga gitu ya, 2000 ke bawah gak enak sih. Tapi kalau 6000 ini sebenarnya menarik juga, cuma agak kemahalan untuk beli lot banyak gitu. Nah MBAP ini sudah nempel ya teman-teman di MA50 nya. Nah kalau misalkan kita mau lebih sabar ngantri gitu ya, kita ambil di harga psikologisnya juga gitu ya, 6.300 lah. Nah 6.300, dan Fibonacci-nya juga menarik ya, kita dapat swing low di sini teman-teman 60.25 gitu. Jadi kalau misalkan kita ambil TP-nya berarti di 6.900 ya. Nah 9%an teman-teman. Untuk cut loss-nya kita batasin juga gitu ya, di mungkin di situ sih 2%. Karena mengingat di sini ada swing low, jadi ya di situ sih batas cut loss-nya gitu ya. Untuk teman-teman ya, jadi sesuaikan aja dengan profil risiko teman masing-masing gitu ya. Nah ini kalau misalkan break ini bisa potensi sampai ke 7675 teman-teman. Sebenarnya disesuaikan aja teman-teman. Di sini juga ada open gap nih, ada gap teman-teman ya di 6925, mau 6925 juga nggak masalah gitu ya, bisa disesuaikan gitu ya. Oke lah di 6925 aja gitu ya. Berarti ininya kita bukan sebentar, 5975 ini di 6025. Oke, berarti kita geser aja sedikit ya. Berarti kita batas cut loss-nya di harga 6000 gitu untuk MBAP ini. Ini kalau break dia bisa ke sini dulu nih, nutup gap dulu. Terus ada koreksi atau retrace baru ke 7250 dan 7675. Ini kayaknya kemungkinannya 60% bisa lah kesini kayaknya bagi teman-teman yang mau hold gitu. Tapi kalau menurut gue untuk TP ya di 6900 ini sih, 6925 lah lebih tepatnya, karena sini ada gap yang sangat mungkin akan ketutup dalam waktu yang cukup dekat gitu teman-teman. Oke teman-teman, paling sekian dulu ya untuk hasil analisa gue di saham-saham swing pilihan hari Jumat 1 Juli 2022 ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekali lagi disclaimer on, lakukan riset dan analisa masing-masing.
Ini bukan acuan untuk membeli, ini hanya share analisa gue aja teman-teman ya. Teman-teman lakukan analisa ulang, jika menarik silahkan, jika tidak menarik silahkan di skip. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika teman-teman terada cuan, yang lupa sisihkan 2,5% bagi yang membutuhkan. Dan jika teman-teman ingin mentraktir kopi susu, silahkan klik linknya ada di deskripsi. Terima kasih banyak dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Trader Angkringan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.